Halo rekan-rekan mahasiswa, pemilik soft skill yang baik. Bertemu lagi dengan saya pada video pembelajaran kali ini. Nah, kita hari ini akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tepatnya kita akan berbicara bagaimana kita bisa membedakan antara argumen dan non-argumen. Nah, hari ini kita akan coba melihat ya, lebih mendalam bagaimana sebenarnya karakteristik dari non-argumen, sehingga non-argumen itu betul-betul berbeda dengan argumen yang sudah kita bicarakan pada video sebelumnya. Nah, oleh karena itu, saya berharap Anda semua bisa mengikuti, mendengarkan video ini sampai akhirnya, sehingga nanti bisa menyimpulkan sendiri ternyata non-argumen memang jelas-jelas berbeda dengan argumen. Nah, mari ikuti satu persatu pembicaraan dalam video ini. Semoga Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari perbincangan kita hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apa itu non-argumen? Ya. Jadi kalau Anda masih mengingat video sebelumnya, kita sudah berbicara apa itu argumen. Nah, sekarang apa itu non-argumen? Nah, pada dasarnya sebenarnya non-argumen itu bisa kita katakan semacam usaha, ya, semacam usaha kita atau tindakan kita untuk memberitahu, ya, untuk menjelaskan atau untuk memaparkan suatu hal ya kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, artinya dalam hal ini di dalam Anda memberikan non argumen Anda, sebenarnya Anda itu sedang ingin ya memberitahukan hal-hal yang mungkin orang lain belum tahu tentang hal yang akan Anda beritahukan. Nah, saat itu sebenarnya Anda sedang memberikan atau membuat sebuah non argumen. Nah, sehingga apa tujuannya? Nah, tujuannya sebenarnya dari Anda membuat non-argumen, tujuan sederhananya ya Anda membantu mereka menjadi tahu tentang apa yang sebelumnya mereka belum ketahui. Ya. Dengan kata lain, di sini bisa kita katakan kita sedang menginformasikan kepada orang tersebut sehingga nanti di dalam proses dia menerima informasi tersebut ada penambahan atau hal-hal baru yang tadinya dia belum tahu menjadi tahu. Nah, disinilah sebenarnya letak perbedaan mendasar ya dari sebuah non argumen dengan argumen, karena kita tahu argumen itu tidak sekadar memberitahu tapi juga ingin membuktikan agar orang percaya atau yakin, kan gitu. Namun di dalam non argumen kita tidak sampai pada tahap untuk membuktikan atau meyakinkan orang lain, namun kita hanya sampai pada tahap sekadar memberitahu atau menginformasikan pada orang lain sehingga apa yang ingin kita beritahu itu betul-betul bermanfaat bagi orang untuk pengetahuannya. Sehingga dengan kata lain boleh juga kita katakan bahwa non-argumen itu berarti Anda sedang menyatakan suatu hal atau posisi suatu hal itu untuk menambah informasi atau menambah wawasan bagi orang yang mendengarkan non-argumen kita. Nah, disinilah perlu kita pahami bahwa non-argumen itu sejujurnya tidak perlu lagi dinamakan dipersoalkan. Sebab apa? Karena memang pada dasarnya karena kita hanya berhenti pada sampai orang tahu, maka tidak perlu sebenarnya untuk diperdebatkan dalam arti kata berpikir kritis, ya. Sesungguhnya seperti itu karena sekadar kita menginformasikan. Nah, terlepas apakah orang itu nanti menambah informasi atau tidak, nah itu tergantung si orang yang mendengarkan non argumen kita. Namun kita sebagai orang memberi informasi tentu juga tidak diharapkan membuat sebuah informasi itu justru yang keliru atau yang salah. Itu juga salah ya, paradigma berpikir yang tidak benar.
namun sebenarnya kita sedang membantu orang-orang lain untuk mendapatkan informasi terbaru dari kita yang memang mengikuti konsep non-argumen. Kira-kira begitu. Nah, berikutnya adalah lantas bentuk-bentuk non-argumen itu seperti apa? Atau jenis-jenis non-argumen seperti apa? Nah, ada beberapa yang lumrah dikenal dan kadang-kadang bentuk-bentuk non-argumen ini sering juga dikatakan orang atau dianggap orang itu menjadi keliru ya, dianggap menjadi sebuah argumen, padahal bukan. Nah, di sini kita harus mengenali konsep dasarnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa non-argumen ya pada dasarnya adalah tidak ingin membuktikan ya, tapi Anda sedang ingin memberitahukan, itu kuncinya. Nah, bentuk-bentuk untuk memberitahukan sesuatu ya dalam arti kata non-argumen itu ada beberapa hal. Nah, hari ini kita akan diskusikan 4 jenis yang umum atau lumrah dikenali oleh masyarakat, khususnya nanti orang-orang yang pernah mendengar istilah ini. Yang pertama bentuknya apa yang kita sebut dengan penjelasan atau eksplanasi. Nah, ini disebut nanti bagian yang pertama atau bentuk yang pertama dari non-argumen yang kita sebut nanti eksplanasi. Yang kedua ada pernyataan bersyarat ya. Nanti kita akan lihat bagaimana model keterangan bersyarat atau nanti pernyataan bersyarat ini. Atau yang ketiga laporan ya, berbentuk laporan ya. Saya kira tidak terlalu rumit untuk memahami konsep laporan nantinya. Atau yang keempat itu adalah ilustrasi. Nah, keempat bentuk-bentuk ini ada kesalahpahaman ya, bahwa ini kadang-kadang dianggap sebagai sebuah argumen, padahal sebenarnya tidak ya. Jelas-jelas bentuk dari keempat ini tergolong atau termasuk pada bagian non-argumen. Nah, lantas seperti apa ciri-ciri khusus atau seperti apa karakteristik yang terlihat nantinya dari keempat bentuk ini sehingga kita meyakini bahwa betul bahwa empat ini adalah bagian dari non-argumen. Nah, kita akan lihat atau kita akan bahas satu persatu bentuk-bentuk ini sehingga nanti orang-orang yang menganggap itu adalah argumen menjadi paham, kira-kira begitu. Nah, kita bicarakan yang pertama mengenai bentuk non-argumen yang pertama adalah eksplanasi atau penjelasan. Nah, bagaimana cirinya? Jelas, eksplanasi jelas-jelas bertujuan menjelaskan gitu ya. Eksplanasi berarti mengeksplor, menggali lebih jauh, ya, memaparkan lebih dalam, ya, mengekspos, ya, atau ya memperluaskan informasi kira-kira begitu. Sehingga nanti penjelasan itu kita katakan adalah bagian atau sekelompok pernyataan yang memang bertujuan untuk menerangkan suatu kejadian, bisa suatu peristiwa, suatu gejala, suatu objek. Jadi kita di sana hanya menjelaskan atau menerangkan tentang objek itu. Ya, kita tidak bertujuan meyakinkan bahwa objek itu adalah tentang A, tapi kita hanya menjelaskan bahwa objek itu adalah tentang A. Kira-kira begitu. Tentu berbeda ya. Waktu kita misalnya kalau Anda mengetahui misalnya bagaimana menjelaskan antara handphone atau dan meyakinkan handphone itu berbeda ya. Nah, artinya apa? Kalau kita mau menjelaskan handphone, tentu kita akan mungkin lebih umum adalah memberikan ciri-ciri handphone. Tapi kalau ingin membuktikan bahwa itu handphone kan berbeda lagi caranya, kira-kira begitu. Jadi penjelasan itu hanya memaparkan atau menerangkan suatu hal sehingga nanti orang itu paham. Nah, atau kejadian atau gejala itu biasanya dianggap sebagai fakta yang sudah pasti. Nah, itu dia ya. Jadi di dalam penjelasan itu ada istilah kejadian atau gejala yang biasa dianggap sebagai fakta yang sudah pasti. Artinya memang sudah benar ya. Dengan kata lain kita hanya sekadar menginformasikan saja yang benar itu, kira-kira begitu. Nah, perlu kita ingat bahwa penjelasan itu menerangkan mengapa isi suatu klaim itu benar ya. Hanya benar mengapa suatu isi klaim itu benar. Tapi kalau dalam berargumen seperti yang sudah kita diskusikan minggu yang lalu di dalam video-video sebelumnya,
argumen membuktikan bahwa klaim itu harus diterima. Jadi saya kira dengan dua catatan ini bisa kita rasakan perbedaan ketika orang memberikan penjelasan dan ketika orang nanti sedang membuat argumen. Ya, ketika orang sedang membuat non argumen khususnya bentuk penjelasan, dan ketika kita juga mendengarkan argumen dari orang lain. Jadi tolong diingat bahwa eksplanasi itu hanya sekadar memberitahu mengapa isi suatu klaim itu benar. Misalnya kalau saya sebutkan tadi contoh handphone, mengapa penjelasan atau handphone itu adalah yang A misalnya, atau kalau misalnya kita mau berargumen, ya bagaimana, apakah kita buktikan bahwa handphone itu harus diterima, sebuah kebenaran itu sebuah handphone, kira-kira begitu. Nah, di sini ada dua hal, saya kira Anda bisa merasakan perbedaan nuansa ya, nuansa makna yang ada di sana, sehingga kita mengerti saat kapan dikatakan bahwa benar sebuah handphone dan saat kapan kita harus meyakini bahwa itu adalah handphone, ya, harus diterima. Nah, kira-kira begitu. Jadi nanti dalam penjelasan kita hanya menjelaskan handphone itu berupa apa mungkin dari cirinya. Tapi kan kalau ingin membuktikan itu handphone bukan hanya sekadar menjelaskan, tapi ada cara-cara lain sehingga kita yakin bahwa itu handphone. Kira-kira begitu. Jadi disinilah nanti perlu kita pahami ya konsep eksplanasi dengan baik. Nah, agar mempermudah pemahaman kita tentang eksplanasi, sebenarnya di dalam eksplanasi struktur dasarnya sudah ada, yaitu terdiri atas dua bagian besar, apa yang kita sebut nanti dengan istilah explanans, ya. Lalu yang kedua ada explanandum, ya. Tolong diingat, yang pertama struktur dasarnya adalah ada explanans, ada explanandum. Nah, explanans itu apa? Klaim yang menerangkan, artinya ada pernyataan yang memang menjelaskan saja begitu. Ada pernyataan untuk menerangkan sesuatu, ya, atau pernyataan kelompok yang bertujuan menjelaskan, kira-kira begitu. Jadi waktu dia ingin menyampaikan sesuatu, tentu nanti dia itu sebenarnya ingin berusaha memberitahu atau menjelaskan. Itu kita sebut explanans, ya. Nah, explanandum itu artinya apa? Nah, explanandum itu justru adalah fakta. Jadi ada nanti kebenaran atau fakta yang diterangkan. Ya, explanandum pernyataan melukiskan kejadian atau gejala yang harus dijelaskan. Jadi ada semacam fakta-fakta yang memang dijelaskan di sana sehingga nanti orang menjadi tahu. Jadi dari dua bagian ini kita menjadi mengerti bahwa ternyata jelas berbeda. Eksplanasi itu berbeda dengan argumen. Karena memang di dalam eksplanasi kita menyebutnya itu dua bagian unsur, apa yang kita sebut dengan explanans, apa yang kita sebut dengan explanandum. Nah, coba kita lihat nanti di dalam contoh sehingga Anda semakin memahami bahwa ternyata bentuk eksplanasi itu seperti ini, kan gitu. Nah, saya berikan semacam skema ya, skema eksplanasi sehingga nanti Anda semakin memahami bagaimana sebenarnya yang disebut dengan eksplanasi itu. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa explanans dan explanandum itu adalah bagian atau bahan dasar atau struktur dasar dari eksplanasi. Nah, kita lihat langsung ke contoh ya. Coba kita lihat bagian ini, karena di dalam contoh ini saya kira kita bisa langsung memahami ya bagaimana yang disebut nanti struktur dasar sebuah eksplanasi. Nah, misalnya saya katakan Gina mengalami kesulitan untuk mengerjakan ujian karena ia memiliki masalah penglihatan yang mempengaruhi kemampuan bacanya. Ruangan itu gaduh dan menyulitkan untuk berkonsentrasi. Selain itu, ruangan itu juga terlalu banyak siswanya dan susunan bangku tidak rapi dan ukuran bangku tidak ideal. Nah, sewaktu Anda membaca ini, yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita adalah, apakah saya yakin tentang kondisi Gina, atau apakah memang pernyataan ini membuktikan kondisi Gina, atau lewat pernyataan semacam ini justru saya mendapatkan informasi terbaru tentang kondisi Gina. Nah, itu yang patut kita pertanyakan dulu sehingga kita tahu apakah ini betul bagian dari eksplanasi atau ini jangan-jangan adalah argumen. Nah,
Di sini yang perlu kita pahami, sehingga kalau mau kita lihat strukturnya, jelas ini bukan argumen, tapi kita sebut non argumen, bentuk dari apa yang kita sebut dengan eksplanasi. Nah, coba kita lihat yang mana bagian eksplanasinya, ya. Eksplanasi itu berarti ada klaim yang ingin menjelaskan. Nah, tentu kita lihat Gina mengalami kesulitan untuk mengerjakan ujian karena ia memiliki masalah penglihatan yang mempengaruhi kemampuan bacanya. Saya kira di sini sudah muncul yang kita sebut dengan eksplanans, ya. Ada klaim yang ingin menjelaskan tentang kondisi Gina. Lalu ada tidak faktanya, ada tidak eksplanandumnya, ada tidak klaim yang merupakan fakta yang diterangkan. Apa faktanya di sana yang kita lihat di dalam eksplanasi ini? Tentu ada, yaitu apa? Ruangan itu gaduh. Nah, ruangan itu gaduh berarti memang ada faktanya di sana, kejadiannya, peristiwanya di sana. Menyulitkan untuk berkonsentrasi. Ya, saya kira ini kan sudah informasi untuk kita, sudah kebenaran juga bahwa kalau sudah umumnya ruangan kalau sudah ribut tentu kita kan sulit berkonsentrasi. Nah, apalagi faktanya, eksplanandum yang lain. Selain itu, ruangan itu juga terlalu banyak siswanya dan susunan bangku tidak rapi dan ukuran bangku tidak ideal. Jelas, ya. Saya kira di sini ada fakta-fakta yang menarik yang menjadikan Gina tadi mengalami kesulitan. Ya. Ada beberapa fakta yang diteraskan di sana tentang ruangannya, ya, jumlah siswanya yang banyak misalnya, susunan bangkunya juga tidak rapi dan ukuran bangkunya juga tidak ideal, ya. Mungkin bangkunya mungkin terlalu kecil, ya, atau terlalu besar, atau tidak nyaman begitu untuk belajar dengan baik. Nah, ini saya kira adalah bagian contoh-contoh, ya, dari eksplanandum yang dijelaskan. Nah, disinilah nanti bisa kita lihat bahwa unsur eksplanasi itu tergantung di dalam dua hal ini. Nah, coba kita bandingkan dengan contoh ini. Coba kita bandingkan, apakah contoh ini juga adalah termasuk non-argumen yang termasuk bagian eksplanasi, ya. Coba kita baca. Gina mengalami kesulitan untuk mengerjakan ujian karena ia tidak membawa peralatan ujian. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia akan gagal dalam ujian tersebut. Coba, kalau Anda masih mengingat struktur argumen, ya, struktur argumen, ya, saya singgung sedikit, yaitu terdiri atas premis, ada inferensi dan kesimpulan. Nah, sebenarnya kalau Anda melihat secara struktur, ini sudah jelas adalah argumen. Hanya yang perlu kita pertanyakan, apakah argumen ini betul-betul meyakinkan kuat atau kurang meyakinkan. Tetapi dari struktur jelas, ini kita sebut argumen, ya. Ini bukan non argumen karena sangat berbeda bentuknya. Jadi ini adalah bagian argumen yang memang kalau kita selidiki perlu juga nanti kita cari tahu apakah ini argumen yang meyakinkan kuat atau meyakinkannya itu lemah atau kurang meyakinkan. Namun dari struktur jelas ini argumen, bukan non argumen. Nah, saya kira melihat dua contoh yang saya berikan tadi ini sudah memberikan sebenarnya perbedaan yang jelas, ya, bagaimana yang disebut dengan argumen dan bagaimana yang disebut non argumen, khususnya eksplanasi, ya, karena nanti bagian non argumen eksplanasi ini sering dianggap sama dengan non argumen karena strukturnya hampir mirip. Namun kalau kita jeli atau kita cermat, ya, melihat perbedaannya, saya kira itu bukan sama, ya, tapi jelas-jelas berbeda dari unsur-unsur yang membangunnya. Nah, ini yang perlu nanti kita pahami dari dua bagian ini. Nah, coba kita lihat contoh lain supaya Anda semakin jelas di mana yang dimaksud dengan eksplanasi, ya. Nah, ini saya contohkan saja di dalam kalimat yang sudah ada di sini. Misalnya dikatakan sapi bisa mencerna rumput sedangkan manusia tidak bisa karena sistem pencernaan sapi mengandung enzim yang tidak terdapat pada manusia, ya. Nah, saya kira di sini sebenarnya kita sudah melihat perbedaan yang sangat jelas, ya. Bagaimana sebenarnya ini juga termasuk disebut dengan non argumen. Itu bukan argumen. Karena apa? Waktu Anda atau kita membaca ini sebenarnya kita menjadi tahu bahwa ternyata unsur pencernaan sapi dengan manusia itu tidak sama, ya.
Misalnya manusia itu sistem pencernaan seperti apa, sistem kimiawi dalam pencernaan kita juga tidak memiliki rumen ya. Sementara sapi itu memiliki rumen misalnya. Nah itu bisa kita lihat, jadi kita menjadi tahu. Dan memang faktanya demikian. Ada eksplanandumnya ya. Ada eksplanandumnya. Nah eksplanasinya itu adalah sapi mencerna rumput sedangkan manusia tidak bisa. Nah itu dijelaskan. Nah saya kira contoh ini juga adalah bagian eksplanasi yang memberikan kita semacam pengetahuan bahwa ternyata sistem pencernaan sapi atau hewan itu, khususnya sapi dalam teks ini, berbeda dengan manusia. Nah ini adalah contoh yang termasuk non-argumen dalam bentuk eksplanasi. Nah, kita lanjut bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua, apa yang dimaksud nanti bagian kedua ini berkaitan dengan bentuk ya, non-argumen, yaitu pernyataan bersyarat. Nah, ciri khusus atau ciri khas yang tampak di dalam pernyataan bersyarat itu biasanya menggunakan semacam kata kunci, yaitu dengan menggunakan keterangan bersyarat dengan konsep jika maka. Jika maka, dari artinya apa? Keterangan bersyarat itu bisa kita katakan itu semacam pengandaian sesuatu hal. Jika diandaikan suatu hal, maka akan terjadi suatu hal. Kira-kira begitu. Jadi tentu dalam hal ini belum terjadi ya, umumnya seperti itu. Namun yang perlu Anda ingat dengan sehingga nanti berbeda dengan argumen ya, di dalam keterangan atau pernyataan bersyarat itu biasanya itu hanya satu premis saja. Sehingga, Pak, apakah nanti suatu saat ini bisa menjadi sebuah argumen? Kemungkinan sangat bisa. Karena apa? Jika nanti jumlah premisnya ditambahkan. Jadi tidak salah juga kalau nanti hanya digunakan misalnya di awal ya, jika maka. Namun pada prinsipnya, mengapa ini sampai akhirnya disebut non-argumen? Karena memang itu hanya terdiri atas satu premis saja. Ya, jika maka. Nah, ciri lainnya apa di dalam jika maka itu? Jadi pernyataan yang ada mengatakan jika itu bisa pengandaian sesuatu yang kita sebut dengan antecedent ya. Antecedent itu artinya nanti suatu hal yang memang diandaikan ya sebelum nanti misalnya pengandaian itu akhirnya apa ya menjadikan suatu hal terjadi, kira-kira begitu. Jadi ketika menggunakan kata jika kita sebut itu antecedent karena ada hal yang diandaikan. Nah, ketika kata maka digunakan berarti semacam ada konsekuensi yang memang konsekuensi itu belum bisa dipastikan itu terjadi sehingga nanti kan pernyataan bersyarat itu masih pengandaian. Namun dalam strukturnya kita juga sebut dia itu adalah konsekuen ya atau konsekuensi, kira-kira konsekuensi dari pengandaian jika terjadi. Nah itu. Nah di sini yang perlu nanti kita ingat apakah strukturnya bisa berbeda, itu bisa juga. Misalnya konsekuennya duluan dibuat meskipun nanti tidak mesti harus kata maka, namun unsur apa namanya unsur menjadi konsekuen atau unsur menjadi suatu hal yang akan terjadi itu bisa disampaikan di awal. Jadi posisinya dibalik saja. Namun yang perlu kita pahami adalah ketika nanti menggunakan ini umumnya memang konsepnya itu menggunakan jika dan maka. Jadi diandaikan dulu. Nah jika pengandaiannya itu nanti mungkin terjadi atau terjadi, maka nanti seolah-olah nanti ada dampak atau efek atau konsekuen sehingga muncul disebut yang kita sebut dengan konsekuennya apa sehingga nanti kita katakan jika maka. Nah contoh di sini jika udara dikeluarkan dari wadah yang tertutup, nah ini kan mengandaikan ada antecedennya adalah jika udara dikeluarkan dari wadah yang tertutup maka konsekuennya wadah itu akan berkurang beratnya. Nah ini kan masih pengandaian. Nah kalau memang tidak terjadi, ya lalu bagaimana? Ya namanya juga pernyataan bersyarat, kan kita tidak perlu meyakini itu. Yang penting kan jadi informasi bagi kita bahwa jika udara dikeluarkan dari wadah yang tertutup, maka wadah itu akan berkurang beratnya. Nah, ini memang bisa menjadi sebuah argumen nantinya jika premisnya juga ditambahkan. Tapi lagi-lagi saya katakan ini karena hanya satu premis, ya ini kita sebut dengan pernyataan bersyarat yang memberikan sekadar informasi. Nah kalau nanti ingin menjadi sebuah argumen mungkin kita akan tambahkan klaim-klaim yang ada sehingga nanti kita yakin dan membuktikannya. Apa iya jika udara dikeluarkan dari wadah tertutup maka wadah itu akan berkurang beratnya. Nah bagaimana proses membuktikannya? Nah ini perlu ada klaim-klaim tambahan atau pernyataan-pernyataan tambahan sehingga nanti betul-betul kita pahami kira-kira begitu ya.
Atau contoh yang kedua, jika Jimmy tidak berlatih dengan rajin, ya, maka ia akan gagal dalam ujian. Nah, kalau kita tanyakan misalnya tentang ujian, orang yang berlatih juga itu kan bisa bisa juga gagal, kan gitu ya. Dalam dalam konsep berpikirnya. Namun kita kan tidak perlu apa ya? Tidak perlu mengarah ke sana karena bukan tujuannya membuktikan, tapi kita mendapat informasi. Oh, jika Jimmy tidak berlatih, maka konsekuensinya apa? Ya, maka ia kan gagal dalam ujian. Kan logikanya seperti itu. Namun faktanya kalau kalau mau kita jujur, orang yang banyak berlatih juga bisa gagal ujian kan gitu. Nah, namun itu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Yang ingin saya sampaikan adalah dengan konsep pernyataan bersyarat, artinya jika maka ada hal yang diandaikan dan diandaikan itu misalnya mungkin terjadi, maka nanti akan ada konsekuensinya. Kira-kira begitu. Seperti yang dialami Jimmy. Jika Jimmy memang tidak berlatih. Nah, tentu kan akan muncul pertanyaan, apakah kita bisa pastikan kalau Jimmy itu berlatih akan lulus ujian? Kan belum tentu. Nah, disinilah mengapa disebut dia pernyataan bersyarat, karena memang satu premis ya, hanya satu premis jika maka. Nah, yang kedua adalah misalnya Jimmy harus berlatih dengan gigi, jika tidak ia akan gagal dalam ujian. Nah, ini justru disebutkan dulu konsekuensinya ya. Nah, ini yang saya katakan tadi dibalik dulu, sehingga nanti baru dibuatkan antecedennya. Nah, kira-kira begitu ya, pernyataan bersyarat. Anda bisa memberikan atau mengambil contoh-contoh yang lain yang membuat kita nanti mengerti bagaimana sebenarnya pernyataan bersyarat itu. Nah, kita lanjut pada bagian laporan. Nah, bagian laporan sesungguhnya saya kira juga tidak terlalu rumit ya, karena konsep laporan itu sendiri adalah hal-hal yang memang sekelompok atau pernyataan-pernyataan yang memang bertujuan itu apa ya, melaporkan atau memberitahu juga ya pada orang atau siapapun yang mendengarkannya tentang laporan itu. Nah, saya kira kalau Anda mengikuti pemberitaan-pemberitaan di media massa, televisi, itu kan banyak laporan-laporan yang kita dapatkan. Dan laporan-laporan itu justru tujuannya memberitahukan kita informasi tentang apa yang dilaporkan. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kita membaca laporan itu, tentu ada hal-hal yang dilaporkan dan kita menjadi tahu tentang topik apa misalnya, atau peristiwa apa, atau kejadian apa yang dilaporkan. Nah, ini biasanya memang misalnya ya teman-teman dari pihak jurnalistik itu atau pertelevisian, biasanya mereka akan membuat laporan semenarik mungkin ya, sehingga nanti orang memahami isi laporannya tentang apa. Tapi tidak bertujuan bahwa Anda yakin sebenarnya, namun dalam laporan itu Anda hanya mendapatkan informasi terbaru ya, macam-macam laporan ya, entah itu nanti laporan perjalanan, laporan pembacaan buku, laporan keuangan, atau hal-hal yang lain. Nah, ini misalnya ada laporan, contoh laporan yang mungkin kita peroleh dari pembacaan berita atau koran atau media massa apapun yang bisa Anda temukan, misalnya laporan seperti ini. Misalnya adalah sebuah bom mobil meledak di luar kantor pusat Telkom di Bandung, mencederai 25 orang dan menimbulkan kerusakan bangunan di sekitarnya yang nilainya ratusan juta rupiah, kata polisi. Menurut pernyataan polisi, bom seberat 100 kg itu ditaruh di dalam drum susu di bak belakang sebuah mobil yang dicuri. Nah, artinya waktu kita membaca laporan seperti ini, ya ini khususnya laporan berita, ya mungkin kita katakan laporan berita kriminalitas ya, kita menjadi tahu, oh ternyata ada bom, ya, ada bom yang meledak di luar kantor pusat Telkom Bandung, nah, kan gitu ya. Jadi ada informasinya kita peroleh. Bagaimana atau berapa misalnya orang tercederai, ada 25 orang. Lalu bagaimana berat bomnya? Ada 100 kg. Diletakkan di mana? Nah, itu sebenarnya laporan itu juga bertujuan ke sana ya, menginformasikan hal-hal apa atau objek apa yang dilaporkan. Saya kira untuk laporan tidak terlalu rumit memahaminya, karena jelas laporan itu ya memberitahu ya, melaporkan suatu hal, peristiwa atau objek tertentu yang betul-betul nanti memang itu kita ketika membacanya atau mendengar laporan itu kita menjadi tahu. Prinsipnya seperti itu. Jadi melaporkan itu saya kira akan mendapatkan hal yang baru juga bagi siapa saja yang betul-betul mendengar laporan itu. Nah, kita masuk bagian yang lain atau yang terakhir ya.
dari ilustrasi. Nah, ilustrasi sendiri juga termasuk bagian dari non-argumen, karena ilustrasi itu juga cukup sering juga disalahpahami ya, karena kadang-kadang menggunakan kata demikianlah, seolah-olah demikianlah itu sudah merujuk pada kesimpulan, padahal tidak ya. Mengilustrasikan ya hampir sama dengan melaporkan atau mengilustrasikan itu semacam memberikan contoh, semacam apa namanya, untuk menggambarkan sesuatu hal sehingga juga kita tahu ya. Ilustrasi itu kan memberikan contoh ya, memberikan contoh tentang hal-hal tertentu. Dengan contoh itu, dengan ilustrasi itu kita menjadi paham, kita menjadi mengerti. Tapi kan belum tentu yakin karena memang bukan tujuan meyakinkan. Karena ilustrasi juga hanya sekadar memberikan informasi melalui contoh atau ilustrasi yang diberikan, kira-kira begitu. Nah, di sini ada contoh ilustrasi yang bisa kita pahami bersama, misalnya unsur kimia dan senyawa dapat ditampilkan dengan formula molekul. Ya. Demikianlah oksigen dilambangkan dengan O2. Nah, itu kan bisa diberikan ilustrasinya. Air dengan H2O dan natrium klorida dengan NaCl. Jadi diilustrasikan ini, ilustrasinya lebih mengarah pada lambang-lambang kimia, kira-kira begitu. Ya, jadi mengilustrasikan itu sebenarnya bisa juga diterapkan dengan contohnya, ya, misalnya seperti itu. Nah, Anda bisa memberikan nanti ilustrasi-ilustrasi yang menarik, yang membuat orang lain menjadi mengerti bahwa apa yang kita sampaikan itu betul-betul apa ya, menambah informasi bagi mereka melalui ilustrasi atau contoh-contoh yang diperoleh orang lain ketika kita menyampaikan ilustrasi itu. Nah, kira-kira begitu ya untuk ilustrasi. Ya, semoga bisa kita nanti mendapatkan ilustrasi-ilustrasi yang lain atau contoh-contoh yang lain yang saya kira tidak terlalu rumit untuk mendapatkannya.